gitar. Iya tahu dong Pak Toto. Kedengeran ya? Sampai rumahnya kedengeran? Kedengaran Pak Toto. Biasa. Ini kan hari Minggu, kita mau iya, sekolah betul, Minggu. Ini waktunya anak-anak sekolah Minggu ya Kak Juna ya? Betul Pak Toto. Pas sekali ini Pak Toto lagi pegang gitar. Karena itu Pak Toto, mari saja kita mau mulai sekolah Minggu kita. Betul, setuju. Tapi Iya. kan cuma kita berdua Kak. Biasanya kan ada 3 ya Kak ya? Oh iya ya, siapa ya pasangan saya ini yang jadi MC? Ini kenapa ini? Wajahnya cemberut kenapa ini? Kak Vika, mengapa Kak Vika begini? Kak Vika tuh lagi sedih Kak, Pak Toto. Sedih karena apa? Kak Vika tuh banyak tugas. Terus sekarang ini kan masih dalam pandemi. Iya. Iya. Kita nggak bisa keluar rumah Pak Toto. Aduh, iya. Jadi Kak Vika sedih kan bisa ketemu sama teman-teman. Oh, jadi Kak Vika itu sedih karena sulit membangun relasi dengan teman-teman. Iya, sedih karena ndak bisa melakukan pekerjaannya ya, karena tadi kesulitan itu. Betul. Karena kesulitan, karena sudah lama nggak bertemu teman-teman Iya, kayaknya Kak betul. Juna. Iya, sama. Mesti teman-teman adik-adik di rumah juga sama itu kayaknya Kak Juna ya. Iya, tapi Pak Toto sama Iya. Kak Vika, hari ini kita mau sekolah Minggu. Oke. Sekolah Minggu ini kita mau belajar. Iya, betul Bahwasannya sekali. di tengah kesulitan, kita itu harus berharap dan harus berusaha melaksanakan dan menanggulangi kesulitan-kesulitan kita melalui firman Tuhan. Iya. Jadi Kak Vika, daripada sedih-sedih, mari kita sekolah Minggu bareng adik-adik yang di rumah. Iya Kak Vika, jangan sedih ya. Kita bersama-sama bersukacita memuji Tuhan. Ya. Iya. Siap. Yo. Adik-adiknya di rumah. Ini Siap. kelihatan gak nih? Adik-adik. Hei. Iya. Iya. Selamat pagi semua, kita sapa adik-adik dulu yuk. Selamat pagi. Wah. Oh. Wajahnya yang segar ya kalau pagi ya. Iya. Cuci muka dulu. Yo. Lalu ikut sekolah Minggu ya. Ya, karena Pak Toto sudah semangat, Kak Vika sudah semangat? Semangat Kak. Ya, mari kita langsung saja mengawali sekolah Minggu kita dengan mengangkat pujian Allah di sini. Ikut gerakannya bersama kakak-kakak semua. Allah di sini, seperti udara segar yang kuhirup, dia seperti fajar mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang hidup. Sekali lagi Allah di sini. Sekali lagi. Allah di sini, sepasti udara segar yang kuhirup. Sepasti udara segar yang kuhirup. Dia seperti fajar yang mereka setiap hari. Dengarkan doaku ya Allah yang Wah, Kak Vika udah semangat nih Kak. Nah adik-adik, sebelum kita memulai sekolah Minggu kita di hari ini, dan sebelum kita melanjutkan sukacita kita, Ya. mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Berdoa mulai. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapa. Di saat ini kami anak-anak-Mu telah berkumpul untuk mengikuti sekolah Minggu pada hari ini. Kiranya sekolah Minggu yang akan kami laksanakan ini Bapa, dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya mau jadi di dalam nama-Mu. Ini doa kami Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Amin. Pak Toto masih semangat? Oh masih semangat. Kak Juna semangat? Selalu dong. Adik-adik juga pasti Adik-adik semangat juga dong semangat, Kak. ya. Kita lanjutkan sukacita kita dengan menyanyikan lagu Tanganku ke depan, tanganku ke belakang. Disiapkan tangannya ya. Ya, ikut gerakan bersama-sama. Tanganku ke depan. Ke depan, tanganku ke belakang, tanganku ke depan dan digoyang-goyang sambil bertepuk tangan memuji nama Tuhan.
mendidih di hatiku. Sekali lagi, mendidih di hatiku. Mendidih di hati, mendidih di hati, mendidih di hatiku. Ku selalu apa? Ku selalu gembira, ku selalu bernyanyi. Hilanglah susahku. Ku tak dapat mengerti maksud Tuhan sebelum ku dengar. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Mendidih lagi. Mendidih, 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 mendidih di hati. Mendidih di hatiku. Belum panas, mendidih lagi. Mendidih, 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 mendidih di hatiku. Oh, Seru ya adik-adik ya. Ya. Seru sekali. sudah panas sampai mendidih. Wah, Mari melanjutkan sekolah minggu. Oke. sangat meriah sekali ya. Iya, Sangat betul. meriah hari ini. Oke. Kak Vika, kita mau lanjutkan dengan apa? Kita akan melanjutkan dengan memberikan persembahan, Kak. Persembahan. Iya. Oke. Nah, adik-adik, saatnya kita untuk memberikan persembahan syukur. Adik-adik dapat mengumpulkan persembahan syukur adik-adik di rumah. Nanti akan dibawakan pada saat kita bersekolah minggu kembali di gereja. Dan untuk mengiringi persembahan syukur kita, mari bersama-sama kita memuji Tuhan dengan pujian Aku bawa dan berikan persembahanku. Bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Oke, ya, Nah, kita sudah memberikan persembahan Kak Juna. ya. Sekarang saatnya kita untuk berdoa, Mm-mm. persembahan dan juga apa Kak Juna? Kita mau menyambut firman Tuhan. Karena itu kita mau berdoa sekaligus. Karena itu Kak Juna mengajak kita semua untuk ambil sikap doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih buat sekolah minggu yang boleh terjadi hari ini. Dan sekarang kami mau mengucap syukur dengan memberikan persembahan kepadamu Tuhan. Kiranya apa yang kami berikan ini boleh Tuhan terima dan boleh berguna untuk pelayanan Tuhan di muka bumi ini, khususnya melalui GKI Salatiga gereja kami. Selanjutnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan mau menolong kami agar cerita yang didengarkan boleh kami resapi, boleh kami manfaatkan itu untuk melakukan kehidupan kami untuk mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Kami taruh pelayanan firman dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menolong kami. Amin. Amin. Ya, teman-teman, adik-adik semua yang dikasihi, mari kita menyambut firman Tuhan kita yang akan disampaikan oleh Kak Iren. Ya, tentunya tidak sabar kan? Mari kita mengangkat pujian Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan. Siapa yang berpegang Pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah, percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Sekali lagi, siapa yang berpegang? Siapa yang berpegang Pada sabda
Tuhan dan setia mematuhinya. Hidupnya mulia dalam cahaya bakat, bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar nih adik-adik? Semuanya sehat? Tentu kakak berharap semuanya dalam keadaan yang sehat-sehat ya adik-adik. Ya baik adik-adik, hari ini berjumpa lagi bersama dengan Kak Iren dalam cerita Alkitab di hari ini. Adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan. Semua sudah punya Alkitab? Udah pegang? Oke, kita akan baca firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. 2 Raja-Raja 4 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Minyak seorang janda. Salah seorang dari istri-istri para nabi mengadukan halnya kepada Elisa sambil berseru, "Hambamu suamiku sudah mati dan engkau ini tahu bahwa hambamu itu takut akan Tuhan. Tetapi sekarang penagih hutang sudah datang untuk mengambil kedua orang anakku menjadi budaknya." Jawab Elisa kepadanya, "Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Beritahukanlah kepadaku apa-apa yang kau punya di rumah." Berkatalah perempuan itu, "Hambamu ini tidak punya sesuatu apapun di rumah kecuali sebuah buli-buli berisi minyak." Lalu berkatalah Elisa, "Pergilah, mintalah bejana-bejana dari luar, daripada segala tetanggamu, bejana-bejana kosong, tetapi jangan terlalu sedikit. Kemudian masuklah, tutuplah pintu, sesudah engkau dan anak-anakmu masuk, lalu tuanglah minyak itu ke dalam segala bejana. Mana yang penuh, angkatlah." Pergilah perempuan itu daripadanya. Ditutupnyalah pintu sesudah ia dan anak-anaknya masuk, dan anak-anaknya mendekatkan bejana-bejana kepadanya, sedang ia terus menuang. Ketika bejana-bejana itu sudah penuh, berkatalah perempuan itu kepada anaknya, "Dekatkanlah kepadaku sebuah bejana lagi." Tetapi jawabnya kepada ibunya, "Tidak ada lagi bejana." Lalu berhentilah minyak itu mengalir. Kemudian pergilah perempuan itu memberitahukannya kepada abdi Allah, dan orang ini berkata, "Pergilah, jualah minyak itu, bayarlah hutangmu, dan hiduplah dari lebihnya, engkau serta anak-anakmu." Ya, demikian bacaan firman Tuhan ya adik-adik. Ya adik-adik, tema kita di minggu ini adalah berharap dan berusaha. Adik-adik, kakak mau tanya nih, siapa yang selalu berharap ketika di sekolah ia harus lulus ujian, ia harus naik kelas, ia harus mendapatkan nilai yang baik, dia tidak mau mendapatkan nilai yang jelek, dia malu sama teman-teman. Ya, apa yang harus ia lakukan kalau ia berharap mendapatkan nilai yang baik? Berarti ada tindakan yang dia lakukan, yaitu dia mau berusaha, ia mau belajar dengan giat, baik itu di rumah, ia mengerjakan tugas-tugas sekolah maupun di sekolah. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan tentang Nabi Elisa dan seorang janda. Ketika Nabi Elisa sedang duduk, kemudian seorang janda ini datang dan mengadu kepada Nabi Elisa. Ia datang dan dia berkata kepada Nabi Elisa bahwa, "Kamu tahu bahwa hambamu itu adalah
orang yang takut akan Tuhan. Tetapi sekarang dia sudah meninggal dunia dan saya sekarang ini dililit oleh hutang. Saya mempunyai banyak sekali utang di mana-mana, sehingga anak saya 2 orang telah diambil oleh penagih hutang untuk dijadikan budaknya, sehingga hati seorang janda ini sangat sedih. Lalu Nabi Elisa merasa bahwa ia harus mengasihi dan ia harus berbaik hati, murah hati untuk menolong seorang janda ini. Dan adik-adik, Nabi Elisa lalu berkata kepada seorang janda ini bahwa apa yang harus kulakukan, apa yang harus kuperbuat, apa yang ada di rumahmu. Kemudian seorang janda ini berkata bahwa saya tidak punya apa-apa di rumah selain minyak yang berada di buli-buli tersebut. Lalu Nabi Elisa berkata kepada seorang janda ini bahwa pergilah, pulanglah, ambillah bejana-bejana yang ada padamu dan juga ada pada sekelilingmu, yakni tetanggamu, untuk dikumpulkan bersama anak-anak. Kemudian masuklah ke dalam rumah, tutuplah pintu, dan silakan untuk menuangkan minyak itu ke dalam bejana-bejana. Ya, seperti gambar ini ya adik-adik. Gambar ini adalah gambar minyak yang berada di buli yang kecil. Kemudian juga ada bejana-bejana seperti gambar yang ada di samping ini. Nah, kemudian saat ini mereka juga menuangkan minyak itu ke dalam setiap bejana-bejana yang sangat banyak. Lalu minyak itu terus mengalir dan sudah tidak ada tempat yang kosong untuk mereka mengisi minyak-minyak ini. Sehingga ibu ini berkata kepada anak-anaknya bahwa silakan pergi untuk mencari lagi. Tetapi anak-anak ini mengatakan bahwa sudah tidak ada lagi tempat untuk mereka mengisi minyak-minyak tersebut. Kemudian minyak pun berhenti untuk mengalir adik-adik, sehingga seorang janda ini pergi dan berkata kepada Nabi Elisa bahwa tuanku sudah tidak ada tempat lagi untuk mengisi minyak dan sudah cukup untuk kehidupan kami bersama dengan anak-anak saya. Lalu kata Nabi Elisa, jualah itu untuk membayar hutang-hutangmu, dan lebih daripada itu gayalah hidupmu, kemudian berikanlah makanan yang cukup untuk anak-anakmu. Ya adik-adik, dari kebenaran firman Tuhan ini kita diajarkan untuk berharap. Tuhan memberikan kita hikmat, Tuhan memberikan kita talenta untuk kita dapat berusaha. Dengan hikmat yang Tuhan berikan, kita dapat pakai untuk memikirkan sesuatu yang dapat kita lakukan dengan baik. Tentunya sesuai dengan kehendak dan rencananya ya adik-adik ya. Kita berusaha bukan berarti bahwa kita duduk, termenung, diam, mengeluh. Tetapi ketika kita berharap kepada Tuhan, maka kita juga harus berusaha. Kita juga harus melakukan sesuatu. Sama seperti seorang janda, dia berharap kepada Tuhan melalui Nabi Elisa yang akan menolong keluarganya untuk keluar dari kesulitan hidup yang ia alami bersama dengan anak-anaknya. Kemudian ada tindakan yang ia lakukan, yaitu ia mengumpulkan bejana-bejana sehingga itu menghasilkan minyak untuk dijualnya. Nah adik-adik, sebelum mengakhiri sekolah minggu, kakak mau tunjukin nih video singkat untuk adik-adik. Selamat menyaksikan. Adik-adik, dari video yang baru saja adik-adik saksikan, apa coba yang menjadi perhatian, yang menjadi refleksi dari adik-adik? Dari video yang ada, kita melihat bahwa ada seekor anjing kecil yang walaupun kecil tetapi dia terus berusaha. Karena apa? Dia tidak mau dibandingkan dengan teman-temannya yang lain. Walaupun tubuhnya yang kecil, tetapi dia berharap bahwa dia juga bisa untuk melakukan sama seperti teman-temannya.
dan pada akhirnya ia berusaha untuk mewujudkan impiannya itu. Dan sekarang adik-adik, di tengah-tengah kondisi yang ada, di tengah-tengah pandemi COVID yang ada, kita juga harus terus berharap kepada Tuhan, dan juga kita harus tetap berusaha untuk menjaga protokol kesehatan yang sudah diberikan bagi kita. Kita menjaga kesehatan kita, menjaga lingkungan kita dengan kebersihan yang ada. Kiranya firman Tuhan memberkati kita semua, khususnya adik-adik di hari ini. Bye-bye. Ternyata Kak Iren tadi sudah membawakan firman yang luar biasa buat kita semua ya Kak Juna ya. Betul. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Kak Iren. Terima kasih Kak Iren. Nah, adik-adik, Ya. Gimana apa ya, Vika? Kak? Kok Kak Vika lupa sih? Kok lupa? Padahal tadi baru dengar Kak Iren dengar cerita loh, berikan Iya. cerita tadi. Coba. Apa? Ayo, Apa Kak. ya? Apa ya tadi? Oh, ini loh untuk adik-adik. Kalau adik-adik menghadapi kesulitan, adik-adik jangan lupa selalu berharap kepada Tuhan. Iya. Betul sekali Kak Iren. Kak Vika. Kak Vika. Oh iya, Kak Iren. Iya, kok malah dibolak-balik sih Pak Toto ini. Kakak ini, Pak Toto ini kadang-kadang bingung sama kakak. Saking banyaknya. Wah. Siapa? Betul. Aduh, sangat Julang tadi Kak Vika. Pesannya Kak Iren tadi apa Kak Vika? Pesannya buat adik-adik yaitu ketika adik-adik menghadapi kesulitan, jangan lupa selalu berharap kepada Tuhan Betul. dan selalu berusaha untuk mengatasinya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Itu pesannya Kak Iren. Jangan takut, jangan cemas karena kita harus berharap kepada Tuhan sama seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini. Iya. Sekali. Judulnya apa? Harap akan Tuhan. Tuhan. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam bagi mereka dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia penolongmu. Sekali lagi adik-adik. Harap akan Tuhan, hai jiwaku, Dia perlindungan dalam susahmu. Jangan resah, tabah berserah, karena habis malam bagi mereka dalam derita dan kemelut. Tuhan yang setia penolongmu. Nah, saatnya kita akan beraktivitas. Aktivitas ini akan dipandu oleh siapa, Kak? Kak Tea dan Kak Angel. Angel. Iya. Selamat beraktivitas adik-adik. Jumpa lagi bersama dengan Kak Angel dan Kak Tea. nah, hari ini kita akan membuat aktivitas. Kak Tea
kita akan membuat namanya tempayan minyak. Nah, tempayan minyak ini sama seperti yang diceritakan oleh Kak Iren. Nah, kalau adik-adik sudah dengerin dengan baik, pasti tahu ceritanya tuh. Nah, bahan-bahannya apa aja Kak? Alat dan bahan yang perlu adik-adik siapkan itu yang pertama, adik-adik bisa ngeprint gambar tempayan, nanti kemudian adik-adik gunting, nanti jadi pola seperti ini ya. Setelah itu adik-adik memerlukan cutter, kemudian ada spidol snowman yang warna hitam, kemudian ada pensil, gunting, lalu penggaris, dan 2 kertas bisi berwarna coklat dan biru muda. Yang pertama-tama, adik-adik kan sudah ini sudah ngeprint nih. Nah, sekarang kita akan membuat polanya. Nah, biar cepat, kita sudah membuat polanya. Nah, ukurannya berapa sih Kak? Ini ukurannya itu 15 cm dikali. Nah, ukurannya kertas yang akan adik-adik siapkan itu panjang lebarnya nanti itu 17 cm. Oh, 17 ya, Kak? Lebarnya itu 11 cm. Nah, setelah sudah adik-adik gunting bentuk kotak seperti ini, nanti pola tempayannya itu bisa adik-adik tempelkan di bagian tengah-tengah seperti ini ya. Nah, jarak dari sisi yang satu ke gambar pola tempayannya itu 1,5 cm. Kemudian di sebelahnya juga seperti itu. Setelah itu nanti adik-adik akan menggunakan pensil seperti biasa, pensil, dan adik-adik akan menggaris sesuai dengan pola yang sudah adik-adik siapkan. Nah, setelah itu nanti adik-adik bisa menebalkan gambar tempayan itu, polanya itu dengan menggunakan spidol snowman yang tebal ini. Nah, setelah itu nanti jadinya seperti ini. Sekarang setelah itu, Kak, kok tadi ada air-airnya? Nah, itu kita bikin dari kertas bisi yang satunya lagi dengan ukuran yang lebarnya itu 9 cm dan panjangnya 11 cm ya adik-adik. Nah, sesuai seperti ini. Nah, setelah itu kita akan bikin airnya. Nah, airnya gimana sih Kak? Nah, adik-adik kalau semama Kak agak susah nih, masa nanti langsung pakai spidol, pakai pensil dulu boleh. Nah, langsung digini, dilengkok-lengkok. Oke, setelah itu kita tebalkan menggunakan spidol snowman yang tadi. Nah, udah selesai nih. Setelah itu apa Kak? Nah, setelah adik-adik sudah membuat pola air atau minyak ini, nanti kita kembali lagi ke gambar tempayan ini. Nah, nanti adik-adik akan dibantu oleh papa dan mama menggunakan cutter untuk memotong bagian tempayannya. Nah, nanti dipotong dari bagian sini. Nanti bisa minta tolong papa, mama untuk dibantu ya. Nah, ini nanti dipotong, tidak perlu sampai semuanya, hanya setengahnya saja sampai di sini. Setelah itu nanti jadinya seperti ini. Nah,
Kemudian nanti gambar minyaknya ini, polanya, nanti tinggal adik-adik masukkan dari bagian belakangnya seperti ini. Jadi, Wah, keren ya kak ya. kan? Dan seperti ini. Kayak ada isi airnya gitu ya kak ya. Iya, nanti kan pelan-pelan, mulai dari sedikit, 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 kemudian penuh. Oke. Nah, sekarang ada yang lupaan kak. Tentu kepalanya. Nah, ternyata dari yang tadi kita buat ada ayat hafalannya tuh. Nah, diambil dari Yakobus 2 ayat 22a. Bunyinya, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan apa ini? Perbuatan. Nah, Adik-adik jangan lupa ya, aktivitasnya ini nanti dibuat, minta bantuan dari papa, mama, atau kakak di rumah. Kemudian setelah itu nanti jangan lupa adik-adik fotokan aktivitasnya supaya kirim ke kakak-kakak sekolah minggu supaya dilihat nih. nanti di-upload di YouTube. Nah, gitu dulu ya kak. Aktivitas kita hari ini. Nah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Aktivitasnya ya kak ya. Seru sekali. Iya. Keren. Dan nggak terasa kak, ini kita sekarang sudah mau sampai di penghujung sekolah minggu kita ya kak ya. Iya. Tapi sebelumnya kita harus apa dulu kak? Kita harus berdoa. Kita Iya, harus iya. berdoa terlebih dahulu. Kak Vika akan pimpin doa untuk hari ini. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Sekarang ini kami telah usai dalam mengikuti sekolah minggu di hari ini Bapa. Terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga kita telah menyelesaikan sekolah minggu ini dari awal hingga pada akhirnya ini Bapa. Bapa, ini doa dan sembahyang kami hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Kak Vika untuk doanya. Dan adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah selesai bersekolah minggu. Hampir selesai. Iya. Terima kasih adik-adik telah mengikuti sekolah minggu ini dari awal hingga akhir. Dan tadi kita sudah panas-panasan mendidih. Kita sudah dengar firman Tuhan. Iya. Semoga semuanya bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Betul, dan terus bersukacita ya kak ya. Iya, dan ada satu pesan penting yang mau Kak Juna, Kak Vika, dan Pak Toto sampaikan untuk adik-adik semua. Yang pertama, kita semua harus selalu menjaga kesehatan. Apalagi di tengah kondisi saat ini nih adik-adik, kondisi pandemi COVID-19. Adik-adik diimbau untuk selalu menggunakan masker ketika keluar rumah dan selalu rajin untuk mencuci tangan di air yang mengalir dan juga menggunakan sabun maksud Kak Juna Ya. supaya tangannya bersih, terhindar dari virus dan kuman-kuman. Dan kalau bertemu orang-orang di sekitar, jangan lupa adik-adik untuk menjaga jarak. Iya. Oke. Dan Ada lagi Kak. apa itu? Adik-adik jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru-guru di sekolah dan guru-guru sekolah minggu. Iya. Iya betul. Apalagi ini sudah mulai tahun ajaran baru ya kak ya. Iya betul. Jangan lupa Mm-mm. tugas kakak-kakak sekolah minggu dan juga guru-guru dari sekolah dikerjakan. Iya. Jangan main game terus. Nanti Pak Toto lihat lo ya. Kalau Iya. yang main game terus ya. Iya betul. Ih. Adik-adik juga jangan lupa untuk bantu-bantu orang tua di rumah. Betul. Sebagai anak sekolah minggu yang baik harus taat dan patuh kepada orang tua. Iya, dan yang paling akhir dari sekolah minggu kita, mari kita menutupnya dengan mengangkat pujian. Ingat akan nama Yesus. Ingat akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih. Nama itu menghiburmu, mana saja kau pergi.
surga yang bakal. Ya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Bye. Juga di rumah, maka